sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan orang tua kita, Bapak Haji Wan Abu Bakar, Gubernur pada masanya dan Wakil Gubernur pada masanya juga. Yang kami hormati Bapak Haji Wan Tangren Hasin, yang juga Gubernur dan Wakil Gubernur pada masanya. Yang kami hormati Pak Muhammad Yusuf, beliau ini kami kenal dulu pernah ke Jati. Ya, tentunya terima kasih Pak. Jadi sekarang sudah tinggal sini Pak? Alhamdulillah, dari kampung. Kemudian yang kami hormati Bapak Wali Kota Dumai, yang kami hormati Bapak-Bapak Prokopinda Kota Dumai, yang tak dapat sebut-sebut satu persatu, mohon maaf. Kemudian yang saya hormati Datuk Taufik Ikram Jamil, beliau sebagai Ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau. Kemudian yang kami hormati Ketua Majelis Kerapatan Adat Lam Riau Kota Dumai bersama Ketua DPH Lam Riau Kota Dumai. Yang kami hormati Ketua DMDI Kota Dumai Datuk Timo. Yang kami hormati keluarga besar dari ini banyak nih, ada Pak Said Amir, ada Pak Said Asim, dan lain-lain yang tak dapat sebut satu bersama, beliau dari Kota Dumai. Yang kami hormati tentunya pimpinan-pimpinan paguyuban dari berbagai suku yang ada di Kota Dumai. Kemudian yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, jadi pandai, ibu-ibu, khususnya para pengurus Majelis Kekerabatan Melayu Dumai yang kami hormati dan kami muliakan, cincin tuan-tuan dan tuan-puan yang tak dapat disebutkan satu persatu yang kami muliakan. Bersyukur kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang dan berhimpun kompak bersama dalam rangka Majelis Pengukuhan Pengurus Majelis Kekerabatan Melayu Dumai Tengku Said Wan dan Cik. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil masa kelak, amin ya rabbal alamin. Buluh sedepa si anak tangga, naik ke saung melangkah pelan. Sungguh kita turut berbangga, Majelis Kekerabatan Melayu Dumai dikukuhkan. Datuk-datuk, datin-datin, cincin, dan tuan-tuan yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mengucapkan tahniah kepada seluruh pengurus kekerabatan Melayu Tengku Wan Said Encik yang telah dikukuhkan Bapak Wali Kota sebentar tadi. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang terhimpun dan berpayung di Majelis Kekerabatan ini tentu bukan untuk sekedar berhimpun saja, tetapi bahwa sejarah yang berasal dari masa lalu dan sampai di waktu kini mesti diberikan penguatan agar generasi hari ini memiliki kekuatan dan kemantapan diri untuk mengakui dirinya yang memiliki silsilah maupun keturunan yang patut dipelihara pelestarian adat istiadat dan budaya Melayunya, termasuk pelestarian berbahasa Melayu yang menjadi komitmen pemerintah saat ini yang perlu dilestarikan. Saya beberapa waktu lalu mengikuti rapat bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi pemrakarsa, yang dihadiri oleh Sekjen Kementerian Pendidikan dan Balai Bahasa Indonesia yang ada di Jakarta, Balai Pusat Bahasa Indonesia, yang juga dihadiri oleh Sekjen Kemdagri dengan Dirjen,
Saya waktu itu diikut hadir di kantor Menteri Dalam Negeri. Apa yang disampaikan pada waktu itu, saat ini pemerintah telah membuatkan program belajar bahasa daerah. Sudah merupakan kewajiban belajar bahasa daerah dari seluruh tanah air di provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia. Berbagai daerah telah melaksanakan ini, sehingga muatan di dalam pelajaran anak-anak sekolah termasuk madrasah wajib juga berbahasa daerah. Kenapa terjadi demikian? Karena sebahagian besar bahasa daerah di Indonesia ini banyak yang punah. Saya pun terkejut waktu itu Bapak Ibu. Saya pikir kenapa diadakan ini gitu. Rupanya oleh Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah banyak bahasa daerah di berbagai daerah Indonesia ini sudah punah. Padahal ini ada aset bangsa, dari situlah lahirnya bahasa Indonesia ini. Karena itu juga kami waktu itu diminta agar mulai tahun depan ini sudah ada program pembelajaran bahasa daerah. Jadi ini bukan macam seperti memperkecilkan, membuatkan diskriminasi semakin sempit, tapi rupanya sudah banyak bahasa daerah di Indonesia ini sudah punah, hilang dimakan masa. Karena itu pemerintah tidak ingin seperti itu, karena kejayaan bangsa Indonesia inilah disebabkan dengan berbagai suku bangsa yang banyak dan bahasa bermacam ragam. Inilah merupakan kekuatan sangat dahsyat yang tidak ada tandingnya di negara manapun. Karena itu pemerintah sangat berharap bahasa daerah ini juga terus dilestarikan. Saya waktu itu diminta tanggapan, saya bilang di Riau ini bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu juga ada lagi bahasa-bahasa lain yang ada di sini. Misalnya bahasa suku Akit, bahasa suku Bonai, bahasa Talang Mama, bahasa suku Laut, bahasa dari suku Duani, banyak di Riau ini. Jadi sangat-sangat banyak saya bilang. Jadi saya lihat di situ hanya bahasa Riau itu bahasa Melayu saja, nggak bisa hanya bahasa Melayu. Karena di dalam Riau ini juga ada suku-suku Akit, suku-suku Sakai, dan suku-suku yang punya bahasa tersendiri. Nah, kalau ini tidak diperhatikan, itu semua juga bisa hilang dari bumi Indonesia yang tidak kita harapkan. Ini salah satu kenapa saya diminta waktu itu hadir, agar saya juga bisa memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara kita ini dalam rangka untuk menyelamatkan khasanah budaya dan bahasa yang ada di negara Republik Indonesia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kita mesti memberikan pencerahan dengan mengajak generasi penerus dan kaum muda untuk bergerak menuju ke arah yang lebih baik dengan senantiasa berpegang kepada amanah dan pesan-pesan para pendahulu kita. Hendaknya jalinan persaudaraan dalam upaya merekatkan persatuan dan kesatuan dapat terwujud dengan lebih baik. Jangan bertikai, sebab bertikai sesama saudara hanya akan mencabik-cabik sejarah negeri Melayu yang senantiasa santun dan bisa beradaptasi dengan semua kalangan. Hal ini tentunya akan merugikan kita semua. Karena itu mari kita bersama-sama berbuat kebaikan untuk kemaslahatan umat. Saya sampaikan pada Bapak Ibu, pada waktu panitia datang kepada kami juga waktu itu, apakah ini mempersempit Melayu? Tapi rupanya tidak, sebenarnya ingin memperkuat. Ya, karena bagaimanapun kami lihat juga di suku-suku lain seperti itu juga. Seperti misalnya suku Karo. Ini kebetulan ada Pak Terigan sini, karena saya dekat dengan suku Karo, Pak. Suku Karo itu ada lagi organisasinya namanya Marga Selima. Saya ini kebetulan Pak Terigan digelar Tarigan, Pak, marga saya, Pak, oleh Marga Selima. Jadi kalau saya di kalangan suku Karo, saya ini dipanggil Samsuar Tarigan. Tapi di kalangan Nasution, belum saya bergandengan tangan dengan PED Nasution, saya digelar Nasution, Pak. Jadi dua gelar saya ini. Waktu saya masih Bupati Siak. Jadi bukan waktu gubernur nih. Saya dapat gelar Tarigan itu waktu masih Bupati Siak, oleh Marga Selima. Datang petua-petuanya itu ketemu saya, dia berikan itu. Sehingga waktu itu kalau saya mau menerima,
yang dengan senang hati dia mengadakan acara adat, tapi kalau saya tidak mau menerima tidak ada masalah juga. Nah, tapi waktu itu saya terimalah dengan senang hati karena ini adalah demi persaudaraan kita. Sama halnya juga berkaitan dengan suku-suku lain. Misalnya di Riau ini ada IKMR, Ikatan Keluarga Minang Riau, ya kan? Sekarang ada lagi namanya Ikatan Keluarga Minangkabau Indonesia. Jadi di Riau ini sekarang ada Ikatan Keluarga Minangkabau Indonesia Provinsi Riau. Jadi beda dengan ini. Yang waktu itu dilantik di Duri. Cuma saya waktu itu ada acara Jakarta, saya nggak bisa hadir. Nah, tapi itu di Duri itu adalah Ikatan Keluarga Minangkabau. Dan ini Ketua Ikatan Minangkabau Indonesia ini adalah Bapak Fadlizon, yang sekarang bermukim di Jakarta. Ini Riau juga, saya juga dilaporkan nih oleh warga Riau di Jakarta. Ketua Ikatan Persatuan Masyarakat Riau Jakarta itu kan Pak Gatot Edi, ya, Wakapolri kita sekarang. Sekarang udah ada inisiasi lagi, dan saya akomodir. Inisiasinya menjadi Ikatan Persatuan Masyarakat Indonesia, sehingga nanti masyarakat Riau Indonesia ini ada di Sumatera Utara, ada di Sumatera Barat, ada di Jawa Barat, ada di Jawa Barat. Saya mendukung itu Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya semua suku yang ada di Indonesia sekarang sudah begitu. Ini jadi bukan memecah belah persaudaraan kita, tapi ini untuk memperkuat persaudaraan. Saat ini juga saya sudah ditemui juga oleh panitia musyawarah Melayu se-Indonesia. Yang ketuanya ini adalah apa nama istilah ketuanya, lupa saya kemarin. Bukan presiden namanya, lupa. Ya, itu kebetulan ketuanya adalah Pak Samsul Arifin, yang pernah jadi gubernur Sumatera Utara dan Bupati Langkat. Saya kebetulan kenal juga sama beliau. Beliau sudah bertemu sama saya. Nah, ini musyawarah nanti Melayu Nusantara ini nanti akan dilaksanakan di Pekanbaru, dan insya Allah juga nanti setelah selesai musim haji ini akan dilaksanakan musyawarah. Tadinya bulan Mei, tapi karena bulan Mei ini sempit waktunya, karena itu diundurkan nanti selesai musim haji. Ini musyawarah masyarakat Melayu Indonesia, dan mereka ini juga mempersatukan Melayu se-Indonesia ini. Jadi hal-hal begini sebenarnya bukan mempersempit, ya, tapi memperluas. Sekaligus juga bagaimana kita menunjukkan kepada generasi muda kita ini, lahirnya bangsa Indonesia yang kuat ini, yang terdiri dari berbagai suku dan agama ini, sehingga terciptalah negara kesatuan Indonesia. Dari situlah terjadinya hal-hal seperti ini, sehingga ada Yong Sumatera, Yong Celebes, Yong Sulawesi, dan situlah mereka bersatu. Akhirnya lahirnya Sumpah Pemuda, lahirlah bahasa persatuan, bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia itu pun juga berasal dari bahasa Melayu. Nah, karena itulah tentunya ini bukan berkenaan dengan mempersempit kita, tapi adalah memperkuat dan memperluas. Oleh karena itulah tentunya saya berharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu, datu-datu, datin-datin, cincik, tuan-tuan dan perempuan yang telah dikukuhkan tadi, mari kita berkolaborasi bersama saudara-saudara kita yang ada di sini, sehingga tentunya makin memperkuat kita dalam membangun daerah Kota Dumai khususnya, dan Provinsi Riau pada umumnya. Apalagi Kota Dumai ini adalah merupakan kota pelabuhan, kota industri, dan sangat heterogen, dan sangat banyak orang ingin berinvestasi di daerah ini. Mari kita jaga suasana aman, damai, kondusif sekarang ini, sehingga banyak sekali investor mau datang ke sini. Ini juga ada juga investor yang investasi di bidang energi, sudah survei kemarin. Saya belum tahu nih Dumai apakah nanti disurvei juga Pak Wali Kota. Harapan saya mudah-mudahan juga nanti mereka berkenan ke Dumai. Yang investor ini berasal dari berbagai negara. Kolaborasi antara investor Indonesia, investor Malaysia, investor Singapura, dan juga investor dari Cina. Mereka sudah ketemu saya, kemarin sudah survei di Pulau Rangsang. Ini juga sudah survei kemarin di Pulau Bengkalis. Nah, mereka sekarang untuk minat pertama ini nampaknya seperti Bengkalis. Jadi saya sudah kasih tahu Pak Bupati Bengkalis, sebab bagaimanapun negeri kita ini maju tidak bisa terlepas dari dunia swasta. Tidak cukup dengan APBN, APBD kita membangun negeri ini. Kita butuh juga dukungan dari investasi agar kemajuan ini dapat tercapai. Dari situlah nanti tingkat pertumbuhan ekonomi naik, tingkat kesejahteraan naik, kesempatan bekerja bagi masyarakat kita terbuka. Nah, kami tentunya bersama Wali Kota ini cukup punya komitmen besar
dalam rangka untuk memberikan kemudahan berusaha agar orang senang datang ke Riau, sehingga nanti ini tentunya akan bermanfaat bagi warga Kota Dumai yang kita cintai ini. Termasuk juga berkenaan dengan jalan tol menuju Rantau Prapat. Memang kami sudah lihat jadwal di Kementerian PU itu waktu pelaksanaannya tahun depan. Tapi sekarang kami dengan Gubernur Sumatera Utara mendorong agar tahun ini bisa dimulai. Tapi tahun ini bisa dimulai apabila memang ada investasi juga dari swasta ikut ambil bagian di situ. Saat ini yang akan dikerjakan ini adalah dari Pekanbaru ke Rengat, termasuk nanti Rengat ke Jambi. Tapi yang ke Sumatera Utara ini juga merupakan bagian komitmen kami antara kami Gubernur Riau dengan Gubernur Sumatera Utara. Ini juga perlu dipercepat. Kenapa? Karena sebagian besar para pengusaha yang ada di daerah Sumatera Utara yang berdekatan dengan Bagan Batu Rohil itu, mereka sangat kepingin cepat dibangun ke sana karena mereka ingin membuatkan Kota Dumai ini sebagai kota pelabuhan. Nah, ini semua tentunya investasi Bapak Ibu sekalian. Karena itulah tentunya kami mengharapkan doa restu kita semua agar nanti pemerintah juga dapat mengakomodir percepatan pembangunan ini sehingga nanti dapat bermanfaat bagi warga Kota Dumai pada umumnya dan Riau, ya, Dumai pada khususnya dan Riau pada umumnya. Kemudian yang selanjutnya, saat ini juga MCC dari Amerika ini mereka juga sudah menyetujui ya, pembangunan juga yang ada di Kota Dumai. Ini saya juga bawa Dr. Emri dan juga ini anak Dumai. Jadi kalau ada macam-macam kebutuhan Dumai ini, Emri ini dia anak Dumai ini, kepala Bupati ini. MCC hibah Amerika ini yang disetujui dari usulan yang begitu banyak, ini masuklah dermaga Dumai dan dermaga Pulau Rupat, termasuk juga investasi jalan. Saat ini mereka melakukan FS sendiri dan penyusunan DED sendiri. Bayangan kami baru nanti diperkirakan membangunnya itu tahun depan. Ini bukan pinjaman, ini hibah yang telah ditandatangani oleh Ibu Sri Mulyani di Amerika baru-baru ini. Ini juga hasil kesepakatan Presiden kita dengan Presiden Amerika pada waktu G20 yang dilaksanakan di Bali beberapa hari lalu. Alhamdulillah dapat oleh-olehnya, tidak semua provinsi yang dapat. Kalau masalah saya angkanya saya lihat di kemarin di TV One dan juga ada lihat kemarin itu sekitar 10 triliun lebih untuk 5 provinsi, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Bali dan Kepulauan Riau. Lain daerah tidak dapat. Nah, ini barangkali juga patut bersyukur kita kepada Allah Taala bahwa ini juga salah satu mendukung kemajuan yang ada di daerah ini. Karena itu kami berharap, karena memang di dalam pembicaraan kami dengan pihak-pihak yang terkait nanti perlu perluasan areal pelabuhan kita yang ada ini. Ya, tahun ini direncanakan nanti melalui Kementerian Perhubungan, Pak Wali Kota telah menghibahkan lahan, kami juga telah menghibahkan juga lahan untuk pembangunan terminal yang ada di penyeberangan ini supaya lebih representatif, dan juga diperlukan perluasan tanah. Juga kami sudah bicarakan sebenarnya dengan Pertamina Niaga. Ya, masih zaman Pak Julas lagi kami bicarakan ini sampai juga dengan masanya Pak Faisal ini. Dan Pertamina Niaga juga siap mendukung karena tanah di sebelah itu adalah tanah mereka. Dan bahkan juga saya sudah bicarakan juga dengan Dirut Pertamina Ibu Nike, termasuk juga Menteri BUMN Pak Erick Thohir, dan semuanya mendukung. Sehingga nanti ini bagian kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan juga pemerintah Kota Dumai. Nah, saya mohon doa lah, ini kerja besar Bapak Ibu sekalian, karena tidak sedikit anggaran nanti yang muncul di sini. Karena itu perlu kekompakan kita sama, kerjasama kita semua agar pembangunan yang direncanakan pemerintah ini dapat terwujud, yang pada akhirnya juga dapat mensejahterakan rakyat Kota Dumai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, melalui kesempatan ini juga di bulan Juni ini nanti juga ada event yang berkenaan dalam rangka untuk memajukan UMKM
yang namanya Gerakan Bangga Buatan Indonesia dan juga Gerakan Bangga Berwisata Indonesia. Ini adalah merupakan program nasional yang telah ditetapkan Provinsi Riau ini sebagai tuan rumah. Kami sampaikan pada Pak Wali Kota, Pak Wali Kota juga sudah tahu, ini kita belum ditentukan Pak Wali, apakah tuan rumahnya nanti di Dumai atau di Kota Pekanbaru. Kami sudah mengusulkan dua daerah ini. Karena ini adalah gerakan nasional yang diadakan oleh pemerintah pusat, yang di bawah komando adalah Bapak Menko Invest. Karena saya yang langsung mengikuti rapat di kantor beliau dengan 9 gubernur yang ditetapkan bahwa tahun ini ada gerakan nasional ini yang dipusatkan di daerah. Awalnya pada waktu itu dilaksanakan di Banten. Nah ini bulan Juni jadwalnya ada dilaksanakan Riau. Kami belum dapat keputusan tanggal berapa nanti pelaksanaannya, tapi ini juga bagian untuk menggerakkan ekonomi yang ada di daerah ini. Nah, kami harapkan pada para pelaku ekonomi, terutama usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah, manfaatkan kesempatan ini agar nantinya ini juga bagian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau. Di samping itu, pemerintah sekarang juga memprogramkan pembangunan ekonomi syariah. Kami kemarin baru mengikuti rapat itu bersama Menteri Keuangan, Menteri Pariwisata dan juga Bapak Wakil Presiden. Apa arahan Bapak Wakil Presiden kepada semua kepala daerah yang ada di Indonesia ini agar juga mendukung program pemerintah di bidang ekonomi syariah ini. Karena saat ini Indonesia ini baru nomor 4 dunia. Nomor 1 dunianya adalah pelaku ekonomi syariahnya adalah Malaysia. Karena itu Riau ini karena bagian berdekatan dengan Malaysia, harapan Pak Wapres Riau ini bisa jadi lokomotif untuk kemajuan ekonomi syariah yang ada di Indonesia ini. Nah, karena itu juga saya tidak akan bekerja sendiri tanpa dukungan dari Bapak Ibu sekalian, yang ini juga dampaknya sangat besar untuk kemajuan bangsa dan negara. Kemarin Ibu Menteri Keuangan menyampaikan kepada Bapak Wakil Presiden di hadapan kami semua para gubernur apa yang disampaikan beliau. Saat ini adanya Bank Islam yang ada di Jeddah, itu kan ada 57 negara Islam yang masuk di situ, termasuk Indonesia. Pada awalnya saham Indonesia itu hanya tidak sampai 1.000 triliun, ratusan triliun saja. Tapi kemarin disampaikan oleh Ibu Menteri, sekarang ini saham Indonesia di Bank Islam yang ada di Jeddah itu, Bank Islam Dunia itu sekarang sudah mencapai lebih 1.000 triliun saham Indonesia yang ada di situ. Sudah menjadi ranking ketiga dunia Indonesia. Karena itu tentunya ini tidak bisa tidak, mari kita memanfaatkan kesempatan ini. Artinya kalau kita investasi, kita bisa menggunakan Bank Islam dari sana. Hanya bank-bank kita yang ada di daerah kita, tapi Bank Islam di dunia itu juga bisa memberikan sumbangan untuk negara kita ini dalam membangun apa saja yang diinginkan oleh rakyat kita. Karena itu ini kemarin disampaikan oleh Bu Menteri, prestasi ini mari kita manfaatkan untuk kemajuan Indonesia. Nah, karena itulah Indonesia ini lagi sekarang tidak dipandang sebelah mata oleh dunia karena begitu kemajuan yang khususnya berkaitan dengan ekonomi bangsa kita ini. Namun tentunya saat ini kita masih dihadapkan inflasi, karena itu kami bersama Pak Wali Kota dan Forkopimda ini masih diberikan PR agar inflasi ini bisa kita kendalikan dengan sebaik-baiknya agar nanti pertumbuhan ekonomi kita bisa terus naik. Inflasi tak terkendali, pada akhirnya harga barang bahan pokok nanti melambung, daya beli menurun, ini bisa juga menurunkan, akan meningkatkan juga angka kemiskinan dan juga akan meningkatkan angka stunting. Karena itulah tentunya harapan kami, mudah-mudahan juga dalam rangka perjuangan kita untuk meningkatkan ekonomi Indonesia ini, kita harapkan juga bagaimana pengendalian inflasi juga dapat kita kendalikan. Apalagi Dumai ini termasuk barometer Riau. Ada 3 kota yang menjadi barometer. 1 adalah kota Pekanbaru, 2 adalah kota Dumai, 3 adalah kota Tembilahan. Ini yang selalu disurvei oleh Bank Indonesia, termasuk juga disurvei oleh BPS. Kalau daerah 3 kota ini bagus, baguslah Riau. Tapi kalau 3 kota ini naik, wah kapok kita. Jadi Pak Dandim nanti perintah lagi dan jadi karena itulah tentunya mari kita kerja bersama, mari kita jaga ini
Kalau misalnya ada sesuatu daerah yang mungkin patut kita support, kami juga tetap melakukan operasi pasar. Ini semuanya dalam rangka memberikan kemudahan agar masyarakat bisa nikmati bahan-bahan pokok yang murah. Itu nanti wali kota juga akan demikian, tapi harapan kami juga dari swasta juga ikut ambil bagian, tidak hanya dari pemerintah, sehingga nanti bisa kita atasi secara bersama. Saat ini memang alhamdulillah masih di bawah 5% Pak inflasi kita, tapi ini tidak cukup hanya di situ, karena memang ini bergerak terus. Jadi karena itu saya harapkan dukungan kita semua agar nanti angka kemiskinan juga dapat kita turunkan dan angka yang stunting juga dapat kita turunkan. Kami tahu persis memang angka kemiskinan lumayan rendah, angka stunting juga rendah, tapi ini juga kalau kita biarkan bisa bertambah sendirinya. Seperti kemarin Pak Menko PMK Profesor Muhajir, dia ngecek di Kota Pekanbaru, Pak Wali Kota, tahu-tahu ada peningkatan di Kota Pekanbaru. Padahal Kota Pekanbaru itu 2021 Pak, itu malahan di bawah target nasional. Target nasional kan 14%. Provinsi 22%, sekarang provinsi sudah turun, sudah 17% sekarang. Tapi wali kota Pekanbaru itu dulunya hanya 11% lebih. Sekarang hampir 17%, 16,8%. Nah, jadi artinya kita kan daerah kita ini terbuka. Daerah kita ini kan istilahnya banyak gula. Banyak gula kan semua datang. Semua datang ini kita tak tahu dari mananya. Nah, itu juga kelihatan juga ada yang datang-datang juga, ya tentunya orang cari nafkah, orang cari kerja, tentunya juga orang yang tidak punya pendapatan yang mencukupi. Nah, karena itulah adanya penambahan lagi, dan ini juga tentunya juga terbuka nanti untuk Kota Dumai ini. Karena Kota Dumai juga bagian dari gula yang sekarang ini juga banyak semuanya datang sini, yang mereka juga untuk mencari nafkah, yang pada akhirnya juga bisa menimbulkan kemiskinan baru yang tidak kita harapkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, di akhir sambutan ini kami mengajak, mari kita rawat, kita jaga, kita kembangkan dan kita kedepankan nilai jati diri budaya Melayu agar senantiasa kokoh dan tahan pada setiap keadaan apapun. Kita sokong bersama keberadaan Majelis Kekerabatan Melayu Dumai Puan Tengku Said Encik ini. Kita junjung maruah Melayu yang menjunjung nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin, ya, yang memberi rahmat bagi segala alam. Jadi karena itulah tentunya ini harus kita jaga agar tentunya tidak terjadi suatu hal yang tidak kita harapkan, yang dapat juga mengganggu keamanan dan kelancaran pemilu, yang juga tahun depan ini merupakan tahun yang tentunya menentukan terhadap nasib bangsa kita. Karena pada tahun depan ini ada pemilu legislatif, ada pemilu presiden dan wakil presiden secara serentak tanggal 14 Februari. Ini harus kita dukung bersama agar pelaksanaannya berjalan dalam aman, tertib dan lancar, terpilih para pemimpin yang terbaik untuk daerah ini dan juga untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Semoga sekali ikhtiar kita semua diridhoi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Masuk gelanggang silat pangean, gelanggang berpagar serangkai kayu, tahniah Majelis Kekerabatan yang telah dikukuhkan, kokohkan adat budaya Melayu. Pohon durian di laman rumah, lebat buahnya di lingkung dahan. Mohon maafkan apabila kata kami yang salah, berserta sikap yang kurang berkenan. Lebih kurang kami mohon maaf, ya izinkan kami selesai ini langsung kami meninggalkan kegiatan hari ini, dan mohon doa semoga kami selamat dalam perjalanan, karena dari sini kami tak balik ke rumah lagi Pak, langsung ke bandara. Ya, dan mudah-mudahan kami selamat dalam perjalanan, karena juga ini yang diundang oleh Mendikbud ini hanya 3 kepala daerah. Satu adalah saya, kedua adalah Wali Kota Dumai, yang ketiga adalah Bupati ini. Kami nggak tahu deh kenapa 3 aja undang, kalau malam pesawat juga. Jadi karena itu nanti tadi Wali Kota bilang sama kami besok berangkat, tapi saya mendahului berangkat karena kami ada agenda juga nanti kerjasama dengan Universitas UI Yogyakarta. Juga ada kerjasama nanti dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Karena itu kami mohon izin mendahului dulu agar nanti tidak terganggu nanti keberangkatan kami yang telah kami pesan tiketnya menuju Jakarta dan Yogyakarta. Kami kira ini saja, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.